warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang baru, yaitu tentang pecahan. Sebelum kita masuk pada materi, marilah sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk kompetensi dasarnya. Nah, kita masuk ke materi ya. Nah, kalian sudah pernah belajar pecahan kan sebelumnya di SD? Sudah mulai dari mungkin dari kelas 3 ya. Kalian sudah belajar tentang pecahan, jadi sudah tidak asing dengan yang namanya pecahan. Ya, bentuk pecahan yang pertama ada pecahan biasa. Ya, di sini contohnya Ibu punya pecahan setengah. Ya, angka 1 yang ada di atas merupakan pembilang, sedangkan angka 2 yang berada di bawah merupakan penyebut. Yang kedua, jenisnya adalah pecahan campuran. Ya, jadi kalau pecahan campuran ini campuran antara bilangan bulat dan pecahan. Contohnya adalah 1/3/4, di mana angka 1 merupakan bilangan bulatnya dan 3/4 merupakan pecahannya. Kemudian kita masuk ke menyederhanakan pecahan. Nah, jadi pecahan ini dapat disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya bisa dibagi dengan angka yang sama. Jadi syaratnya harus dibagi dengan angka yang sama. Contohnya, Ibu punya pecahan 3/9 ya. Nah, 3/9 ini angka 3 dan angka 9 sama-sama bisa dibagi 3. Angka 3 kalau dibagi 3 hasilnya adalah 1, kemudian angka 9 jika dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, jadi hasilnya 1/3 untuk penyederhanaan pecahan dari 3/9. Untuk menyederhanakan ini, memilih angkanya bagaimana? Kalian bisa menggunakan KPK. Tapi jika KPK terlalu sulit, langsung saja tentukan angka yang kira-kira bisa dibagi dengan angka pecahannya. Ya, kalau di sini langsung kebetulan KPK dari 3 dan 9, maaf bukan KPK ya, FPB. Jadi kalau di sini FPB dari 3 dan 9 adalah 3, makanya langsung bisa dibagi 3. Tapi kalau misalnya angkanya besar dan kalian harus mencari FPB-nya dulu, kemudian kalian merasa sulit, kalian bisa sedikit-sedikit mungkin dibaginya angka yang terfikirkan langsung oleh kalian, seperti itu. Kemudian tentang membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan, maka penyebutnya harus sama. Jika penyebutnya berbeda, kita harus membuat penyebutnya itu sama. Contohnya, Ibu punya 1/5 dan 2/5. Di sini penyebutnya sama, yaitu sama-sama 5. Yang membedakan adalah pembilangnya. Yang satu dan yang kedua pembilangnya adalah 2. Nah, kalau misalnya penyebutnya sudah sama, kita hanya perlu melihat pembilangnya saja. Yang paling besar pembilangnya itu nilainya lebih besar, ya. Jadi kalau yang ini jawabannya adalah kurang dari ya. Kemudian di sini ada contoh yang kedua, 2/3 dan 3/5. Nah, 2/3 dan 3/5 ini merupakan contoh dari membandingkan dengan penyebut yang berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, kita harus samakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kalian boleh mencari KPK-nya dari penyebutnya, kalian cari KPK dari 3 dan 5, itu berapa? Ya, 3 dan 5 KPK-nya adalah 15, atau kalau misalnya angkanya terlalu sulit untuk dicari KPK-nya, menurut kalian terlalu lama mencari KPK-nya, kalian langsung saja kalikan penyebutnya ya, 3 dikali 5, 15. Kebetulan contoh ini KPK dan kalau kita kalikan itu akan sama saja. Nah, kalau sudah disamakan penyebutnya,
kalian kalikan silang ya. Yang 2 dikalikan dengan 5 ya. 2 pembilang yang ada di atas angka 3 itu dikalikan dengan angka 5. Jadinya 2 dikali 5 10. Kemudian 3 dikalikan dengan 3 9. Nah, sekarang udah sama penyebutnya. Yang 1 tadi hasilnya 10, yang 1 hasilnya 9 pembilangnya. Jadi otomatis hasilnya lebih besar. Nah, ini dia penjelasannya ya. Di sini yang sebelah kiri 2/3 menjadi 10/15, yang sebelah kanan 3/5 menjadi 9/15. Kemudian kita masuk ke mengubah bentuk pecahan. Nah, pecahan dapat diubah bentuknya menjadi bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk persen ataupun desimal ya. Nilainya akan sama kalau misalnya kita mengubah dalam bentuk persen ataupun desimal. Contohnya Ibu punya di sini pecahan setengah. Kalau kita mau ubah pecahan setengah ini menjadi desimal, maka menjadi 0,5. Ya, caranya gimana? Ya sudah, tinggal 1 dibagi 2 ya. Dan kalau misalnya mau diubah ke dalam bentuk persen, tinggal dikalikan 0,5 dikalikan 100%, hasilnya 50%. Nah, ini cara untuk mengubah bentuk-bentuk pecahan. Ada dari pecahan ke persen, yaitu dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%, nanti kalian akan mendapatkan hasil persennya berapa. Kemudian dari pecahan menjadi desimal, ya. Langsung saja kalian bagi pecahannya. Pembilang dibagi dengan penyebutnya. Nanti kalian akan menemukan berapa hasil desimalnya. Kemudian untuk desimal ke persen, ya, kalian tinggal mengalihkan saja angka desimalnya dikali dengan 100%. Ya, kalau desimal dikali dengan 100, kalau dikali gesernya angka komanya ke kanan sebanyak 2 kali ya. Kemudian yang terakhir dari persen ke desimal. Nah, ini langsung saja dibagi persen, angka persennya dibagi dengan 100. Nah, untuk contoh yang mengurutkan, di sini Ibu punya soal urutan pecahan 0,3, 36%, 3/6, 0,6, dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah, untuk menyatakan urutan ini tentunya kalian harus mengubah bentuk dari desimal, persen, atau pecahan ini menjadi satu bentuk. Kalian pilih mau bentuk yang mana. Mau diubah jadi pecahan semua, atau mau diubah jadi desimal semua, atau mau diubah jadi persen semua. Kalau Ibu untuk soal yang ini akan mengubah menjadi desimal semuanya. Nah, untuk yang 0,3 ya, karena dia sudah bentuknya desimal, tetap 0,3. Kemudian yang 36% jika diubah menjadi bentuk desimal menjadi 0,36. Kemudian yang 3/6 jika diubah menjadi desimal menjadi 0,5. Dan yang terakhir 0,6 sudah bentuk desimal. Ya sudah, tinggal urutkan saja dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, berarti jawabannya adalah 0,3, 36%, 3/6, dan 0,6. Begitu urutannya. Nah, kita masuk ke operasi pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, kalian sudah belajar ya, ini dari SD, hanya pengulangan saja. Yang pertama jika penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama ya sudah, kalian tinggal jumlahkan atau kurangkan saja pembilangnya. Ya, kalau penyebutnya sama. Kemudian kalau penyebutnya berbeda, ya kalian harus samakan dulu penyebutnya. Seperti cara yang tadi ya, bisa mencari dengan KPK atau kalikan saja penyebutnya yang satu dengan penyebut yang lainnya untuk mendapatkan hasilnya ya. Nanti tandanya tinggal menyesuaikan, ditambah atau dikurang. Contoh kalau misalnya penyebutnya sama ya. Ini ada 5/12 ditambah 1/12. Ya sudah, langsung saja dijumlahkan, 5 ditambah 1. Hasilnya 6/12. Nah, ini masih bisa disederhanakan ya bentuknya. Sama-sama 6/12 ini sama-sama bisa dibagi, angkanya sama-sama bisa dibagi 6. 6 dibagi 6 1, dan 12 dibagi 6 adalah 2. Jadi hasilnya adalah setengah.
Kemudian contoh yang kedua, 7/13 dikurang 4/13. Ya sudah, 7 dikurang 4 berapa? 3/13. Mudah ya. Kalau yang berbeda penyebutnya, kalian samakan penyebutnya ya. Ini contohnya 2/3 ditambah 1/4. Kalian samakan dulu penyebutnya. 3 dan 4 KPK-nya adalah 12. Jadi penyebutnya 12. Kemudian 12 dibagi atau kalian bisa langsung mengalihkan silang ya. 2 dikali 4 yaitu 8. Kemudian 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Jadi 8 ditambah 3 hasilnya 11/12. Untuk contoh yang nomor 2 juga seperti itu. Hanya tandanya berbeda yaitu pengurangan. Nah, untuk yang perkalian ini lebih mudah. Untuk perkalian pecahan, misal ada A per B dikali C per D. Langsung saja kalian kalikan yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Di sini yang atas adalah A dan C, berarti kalikan A dikali C. Dan yang bawah B dan D, ya sudah dikalikan B dikali D. Tempatnya tetap sesuai ya. Kalau pecahannya bentuknya adalah campuran, kalian harus mengubah terlebih dahulu pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Ini contohnya. 1/2 dikali 2 1/3 dikali 4 1/2 hasilnya berapa? Nah, kalian perlu mengubah soal ini ya, yang tadinya bentuknya adalah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 1/25 jika diubah menjadi 7/5. 2 1/3 kalau diubah menjadi pecahan biasa menjadi 7/3 dan 4 1/2 menjadi 9/2. Ya sudah, tinggal dikalikan saja. 7 yang atas dikalikan dengan yang atas semuanya. 7 dikali 7 dikali 9. Didapatlah hasil 441. Kemudian yang bawah penyebutnya ya. Penyebutnya dikalikan 5 dikali 3 dikali 2. Hasilnya adalah 30. Jadi hasil akhirnya 441/30. Nah, ini di sini Ibu belum menyederhanakan ya. Harusnya ketika menjawab pecahan, sebaiknya kalian sederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Ini nanti bisa kalian coba untuk sederhanakan ya. Untuk soal cerita, misalnya, jumlah seluruh siswa SMP IT Rahmaniyah adalah 600 orang. 3/10-nya adalah siswa kelas 7. Berapa banyak siswa kelas 7 SMP IT Rahmaniyah? Cara menjawabnya, karena yang ditanya adalah kelas 7 ya, dan di sini diketahui bahwa kelas 7 itu terdiri dari 3/10 bagian dari seluruh siswa SMP IT Rahmaniyah. Ya sudah, langsung saja 3/10 dikali 600. Ya, ini kalian sudah paham menghitungnya. Hasilnya didapat 180 siswa. Kemudian kita masuk pada pembagian. Misal ada A per B dibagi C per D. Nah, caranya untuk menyelesaikan pembagian ini, kalian harus mengalihkan pecahannya, tetapi setelah untuk angka setelah tanda perkalian itu posisinya ditukar, yang tadinya di atas menjadi di bawah, yang tadinya di bawah menjadi di atas ya. Di sini posisi C tadinya ada di atas ya, yang setelah tanda pembagian itu C adanya di atas, kemudian D di bawah. Nah, untuk menyelesaikannya tandanya berubah, tadinya bagi menjadi kali, kemudian posisi D dan C bertukar tempat ya, seperti itu. Contohnya 5 1/4 dibagi 4 3/8. Hasilnya adalah, nah ini kalian ubah dulu juga menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 5 1/4 diubah jadi pecahan biasa, hasilnya adalah 21/4. Sedangkan 4 3/8 jika diubah menjadi pecahan biasa yaitu 35/8. Kemudian ya sudah, kalian bisa kerjakan dengan aturan operasi pembagian pada pecahan. Maaf ya, di sini ada kesalahan. Itu harusnya 21/4. Jadi 21/4 dikali dengan 8/35. Nah,
Karena di sini slide-nya sepertinya ada kesalahan, nanti kalian bisa hitung ya untuk coba memperbaiki berapa sih sebenarnya ini jawabannya. Hitung-hitung kalian latihan, oke? Untuk soal ceritanya, Ibu punya contoh untuk memperindah tampilan pada baju yang dirancangnya, seorang penjahit memasang pita pada baju tersebut. Jika tersedia pita yang panjangnya 5 meter dan setiap baju membutuhkan 5/8 meter pita, berapa banyak baju yang dipasang pita? Nah, jawabannya karena panjang kainnya adalah 5 meter ya, dan setiap satu baju membutuhkan 5/8 pita ya. Jadi 5 dibagi 5/8 ya. Sehingga operasinya menjadi 5 dikali 8/5. Posisi 8 dan 5 pada pecahan itu ditukar. Tadinya di atas menjadi di bawah, yang tadi di bawah menjadi di atas. Sehingga dihasilkan 8 potong baju. Oke, terima kasih. Itu materi untuk pecahan. Tentunya kalian sudah lebih jago karena sudah di SD sudah, dan kali ini di SMP hanya pengulangan saja. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.